Hai everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di episode kali ini dalam pertemuan mata kuliah penulisan berita dan juga artikel. Nah, di pertemuan kali ini di minggu kali ini sama seperti minggu kemarin, yaitu presentasi oleh kelompok 2. Oke teman-teman, jadi di pertemuan kali ini kelompok 2 itu membahas tentang cara tepat meliput juga menulis berita dan artikel. Nah, di sini ada beberapa hal, yaitu tentang penjelasan dari judulnya ya. Dalam teknis peliputan berita. Nah, bagaimana sih? Nah, apa sih teman-teman peliputan itu? Nah, di sini ada penjelasannya. Peliputan itu adalah suatu proses pengumpulan, penyusunan, dan juga dapat menyajikan informasi atau berita oleh jurnalis atau media massa. Jadi begitu teman-teman. Nah, dalam berita ya, kita itu harus terjun langsung ke tempatnya untuk meliput ya. Tidak hanya itu juga, tetapi wajib yang namanya mewawancara atau adanya narasumber dari kejadian atau peristiwa tersebut, agar berita yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan nantinya itu fakta atau aktual ya. Jadi berita itu memang harus fakta dan juga aktual ya. Oke teman-teman, di sini ada menurut Lukman Hakim dalam bukunya yang berjudul tentang teknik reporter. Nah, di mana dimensi teoris dan praktis itu proses peliputan berita melibatkan 3 teknik utama, yaitu ada observasi, wawancara, dan juga riset. Nah, yang dimana ketiga teknik ini saling melengkapi dalam menghasilkan berita yang akurat serta berkualitas ya. Dalam reporter juga harus mampu beradaptasi dengan kondisi di lapangan serta memiliki ketajaman dalam mengatasi dan menganalisis informasi. Seperti yang tadi dalam kalimat sebelumnya itu ada observasi, wawancara, dan juga riset. Nah, apa sih observasi itu? Jadi dalam observasi, reporter itu wajib yang namanya mengamati peristiwa tersebut atau kejadian tersebut ya. Lalu juga adanya wawancara. Nah, adanya wawancara ini itu agar kita dapat mengetahui lebih lanjut dan juga mengetahui lebih dalam apa kejadian tersebut. Dan yang terakhir ada riset. Nah, riset ini adalah proses pencarian informasi melalui buku internet ataupun dokumen. Nah, jadi adanya riset ini kita bisa lebih memperkuat atas apa yang kita observasikan dalam kejadian tersebut, teman-teman. Jadi bisa memperkuat fakta yang ingin kita jadikan berita tersebut gitu. Jadi ya teman-teman, tujuan dari berita itu agar kita dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat secara aktual juga fakta. Nah, di sini ada beberapa syarat dalam berita, yaitu berita harus berupa fakta, juga kejadian yang terkini atau misalkan nih ya teman-teman, kejadiannya itu hari ini, kita meliputnya hari ini, kita mau wawancarai narsumnya juga hari ini. Nah, lalu nanti kita akan upload berita tersebut atau membagikan informasi tersebut, kejadian tersebut kepada masyarakat itu di waktu itu juga, di hari ini juga. Jadi nggak bisa kita membaginya itu, menginformasikan kepada masyarakatnya itu besok, karena nantinya berita itu akan basi.
Nah, juga ada seimbang atau tidak memihak kepada siapapun. Juga menarik dan bermanfaat. Nah, dan untuk cara penulisan berita yang baik dan benar itu ya, sebelumnya sudah pernah aku sampaikan dalam video aku sebelumnya, atau video aku kalau nggak salah yang pertama kali aku buat learning journal dalam mata kuliah penulisan berita dan juga artikel. Nah, jadi dalam penulisan berita, jadi nggak apa-apa ya, maaf teman-teman, hujan di sini ya. Jadi menggunakan teknis yaitu piramida terbalik seperti ini ya, seperti ini. Nah, yang pertama yaitu ada judul berita, lalu kedua ada teras berita, lanjut ada tubuh berita, dan selanjutnya tambahan informasi. Nah, jadi judul beritanya apa, setelah itu teras beritanya itu apa, tubuh berita isinya berita itu apa, dan juga tambahan informasi dari berbagai sumber ya, begitu jadi teman-teman. Selanjutnya yaitu ada tujuan penulisan artikel. Nah, apa sih artikel itu teman-teman? Nah, artikel itu adalah tulisan faktual di mana membahas suatu topik secara lengkap dan juga biasanya dimuatnya di media massa. Artikel juga merupakan salah satu karya tulis di mana yaitu bertujuan untuk menyampaikan gagasan atau pendapat informasi kepada pembaca dengan cara yang sistematis dan juga objektif. Nah, kalau misalnya tadi berita itu adanya wawancara, observasi, nah di sini juga ada langkah-langkah dalam membuat artikel. Yang pertama yaitu menentukan topik atau atraktif, baru, tidak panjang, mempunyai relevansi. Nah, jadi topik untuk atau judul ya, judul dalam artikel itu nggak usah panjang-panjang, jadi dipersingkat aja, jelas gitu. Yang kedua yaitu menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga ada mengumpulkan bahan atau referensi. Jadi dalam artikel kita butuh yang namanya banyaknya sumber atau mengumpulkan bahan referensi dari berbagai jurnal gitu ya. Kalau berita kan pakai juga wawancara, iya, observasi, iya. Nah, kalau artikel ini kita pakai atau mengambil banyaknya referensi dari berbagai sumber atau jurnal juga bisa. Dan juga yang terakhir ada menyusun kerangka tulisannya ya, jadi harus dengan baik cara penulisannya teman-teman. Tujuan dalam menulis artikel juga ya, kita ini dapat memberikan informasi, mendidik pembaca, juga menghibur pembaca ya, juga dapat meyakinkan pembaca dalam suatu tulisan dari artikel tersebut gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja informasi yang aku sampaikan dalam pertemuan minggu ini ya. Semoga bermanfaat and enjoy to watching the next video again. Oke? See you.